nyeri miofascial ini dari segala umur bisa, atau usia lanjut, atau bagaimana dok? Atau misalnya pekerja-pekerja buruh atau bagaimana dok? Jadi bisa mengenai berbagai umur ya, tapi umumnya sih usia produktif dan lansia. Kalau usia produktif itu biasanya terkait sama aktivitas gitu ya. Jadi usia 30, 40 gitu itu kan memang lagi aktivitasnya memang lagi tinggi ya. Jadi biasanya kalau pekerja taruhlah misalnya pekerja kantoran ya, itu pun bisa juga terjadi yang namanya nyeri miofascial karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia RSUD Embong Fatimah Kota Batam. Perkenalkan saya dengan Dr. Putri Bella Wijaya. Dengan saat ini narasumber kita adalah Dr. Wila ya dok ya, spesialis neurologi atau spesialis saraf dalam podcast Cakap Sehat mengenai nyeri miofascial. Nah untuk hari ini kita akan menanyakan apa sih tentang nyeri miofascial ini ya dok ya, kepada dokter ya dok ya. Dok sebenarnya tuh mungkin ada dok orang-orang awam tuh bilang apa sih nyeri miofascial itu, dan kayak kan katanya kayak pegal-pegal ya dok ya. Nah itu apa tuh dok maksudnya dok? Makasih ya Dokter Bella. Perkenalkan saya Dr. Wila Sarina Fatina, spesialis saraf manajemen intervensi nyeri. Jadi hari ini kita membicarakan tentang nyeri miofascial. Jadi sebenarnya nyeri miofascial ini kan jarang ya dok ya, jarang disebut ya. Padahal sebenarnya pasien-pasien dengan nyeri itu hampir bisa dikatakan 80% itu mengalami yang namanya nyeri miofascial. Jadi nyeri miofascial itu sendiri sebenarnya adalah nyeri yang mengenai struktur-struktur di dalam tubuh, yaitu mio atau otot ya, dan fascia atau pembungkus otot. Jadi biasanya nyeri miofascial ini dia bisa bersifat akut yang terjadi dalam waktu cepat ataupun dia terjadi perlahan-lahan atau yang kita bilangnya kronis. Nah kalau yang tadi dokter bilang apakah pegel-pegel itu termasuk ya? Sebenarnya ya pegel-pegel itu merupakan salah satu gejala yang dirasakan pada pasien-pasien dengan nyeri miofascial, gitu dok. Nah umumnya sih biasanya dia bisa terjadi, kalau dia terjadinya tiba-tiba itu umumnya awalnya didahului oleh adanya aktivitas berat yang selama ini mungkin tidak pernah beraktivitas seperti itu ya. Misalnya hari ini mau ada acara terus tiba-tiba beres-beres, dorong-dorong barang dan lain-lain, atau misalnya tiba-tiba harus ngangkat benda yang berat lebih dari 10 kilo gitu. Kemudian keesokan harinya pasiennya mengalami nyeri. Nah itulah yang biasanya ya dari hasil pemeriksaan menunjukkan adanya tanda-tanda nyeri miofascial. Oh ya. Nah kalau untuk nyeri miofascial sendiri dok, untuk faktor pencetusnya misalnya seperti itu, apakah ada gerakan-gerakan tertentu yang bisa langsung menyebabkan dengan nyeri miofascialnya atau bagaimana dok? Jadi nyeri miofascial ini biasanya penyebabnya itu paling umum adalah penggunaan otot yang repetitif atau overuse. Nah dia berlebihan secara digunakannya. Bisa juga terjadi karena trauma ya, mungkin kepukul atau mungkin tidur di satu sisi secara terus menerus ya, jadinya ototnya itu ketekan ya, misalnya di otot lengan gitu ya, atau otot-otot bahu itu ketekan dalam jangka waktu lama, itu juga bisa menyebabkan nyeri miofascial. Kemudian ada juga kekurangan vitamin, terutama biasanya vitamin D, itu juga bisa menyebabkan nyeri miofascial. Atau memang ada gangguan pada struktur yang lain, misalnya pasien-pasien dengan pengapuran, yang pengapuran di sendi, pengapuran di tulang belakang, pengapuran di lutut. Nah, pengapuran itu akan menyebabkan persendian atau tulang itu dia menjadi lebih rentan, sehingga otot-otot yang berada di sekitar sendi tersebut itu biasanya akan mengalami overuse atau dia akan mengalami beban yang berlebihan dibandingkan dengan yang normal. Nah, ketika itu terjadi dalam jangka waktu lama, itu dia juga bisa menyebabkan nyeri miofascial. Begitu. Nah, kalau untuk nyeri miofascial ini sendiri dok,
itu berarti bisa mengenai semua tubuh kita atau bagaimana dok? Atau cuma di titik-titik tertentu aja dok? Karena pada dasarnya nyeri miofasial ini adalah nyeri yang menyerang otot dan fasia atau pembuluh otot. Jadi memang bisa terjadi di otot manapun. Tapi memang yang paling sering itu terjadi di otot-otot ekstremitas, otot tangan dan kaki, otot-otot leher, otot-otot punggung, bahu seperti itu. Sesuai dengan area-area yang memang sering digunakan untuk beraktivitas. Gitu, dok. Nah kalau untuk yang bisa kena nyeri miofasial ini dari segala umur bisa, atau usia lanjut, atau bagaimana dok? Atau misalnya pekerja-pekerja buruh atau bagaimana dok? Jadi bisa mengenai berbagai umur ya, tapi umumnya sih usia produktif dan lansia. Kalau usia produktif itu biasanya terkait sama aktivitas gitu ya. Jadi usia-usia 30, 40 gitu itu kan memang lagi aktivitasnya memang lagi tinggi ya. Jadi biasanya kalau pekerja, taruhlah misalnya pekerja kantoran ya, itu pun bisa juga terjadi yang namanya nyeri miofasial karena umumnya pekerja kantoran itu kan duduk ya, duduk selama paling tidak kan 8 jam ya, 8 jam sehari. Nah, apabila posisi duduknya itu posturnya tidak bagus, misalnya membungkuk atau karena dia harus mengerjakan sesuatu yang letaknya agak lebih tinggi, dia jadinya mendongak gitu ya, atau misalnya mejanya itu letaknya terlalu tinggi sehingga jadi ketika dia bekerja komputer itu dia menggunakan otot-otot di sini ya, di otot di tengkuk. Nah itu bila terjadi dalam jangka waktu yang lama berbulan-bulan misalnya, itu juga bisa menyebabkan nyeri miofasial. Kemudian misalnya aktivitas yang seperti disebutkan pekerja berat ya, misalnya buruh bangunan atau supir. Nah itu juga sangat beresiko ya, rentan untuk terjadi nyeri miofasial. Itu pada yang usia produktif. Nah kalau pada usia lanjut memang aktivitas menurun. Namun seperti yang saya sampaikan tadi, dia kan juga bisa terjadi apabila terjadi pengapuran pada sendi-sendi ya, pada tulang belakang. Nah itu yang biasanya menjadi pencetus terjadinya nyeri miofasial pada lansia. Seperti itu. Kalau untuk berarti bisa terjadi di mana aja dan bisa misalnya di tangan gitu ya dok ya, misalnya di pundak gitu bisa kita katakan dengan nyeri miofasial ya dok ya. Bisa, benar. Kalau untuk itu bisa sembuh nggak dok atau gimana dok? Ya, ada beberapa penanganan ya untuk nyeri miofasial ya. Untuk yang sifatnya akut, yang biasanya masih kurang dari 6 bulan, itu bisa dengan dengan obat-obatan ya, 2 dengan pemijatan pada area-area otot yang nyeri. Ini saya tekankan di otot pemijatan, jadi boleh dilakukan tapi khusus di area ototnya saja. Jadi nggak boleh di area yang ada tulangnya, seperti misalnya tulang belakang, tulang leher gitu ya, atau tulang-tulang persendian, tangan, bahu, pergelangan kaki, itu sebaiknya dihindari untuk manipulasi ke arah tulang-tulang. Nah kalau untuk ototnya saja itu boleh ya. Kemudian kompres ya, dikompres air hangat untuk melancarkan peredaran darah di area otot yang terganggu, atau kalau nyeri banget bisa juga dikompres pakai es atau spray dingin ya untuk meredakan nyerinya. Kemudian itu untuk yang tindakan-tindakan konservatif ya. Nah kalau memang tidak ada perbaikan, mungkin bisa dilakukan tindakan rehabilitasi medis dengan alat-alat yang biasanya nanti digunakan oleh dokter fisioterapi atau dokter rehabilitasi medis. Kalau masih tidak bisa juga, kita bisa lakukan tindakan yang lebih invasif, misalnya dry needling atau injeksi miofasial atau dengan akupuntur, seperti itu. Nah untuk nyeri yang sifatnya masih akut dok, yang belum mencapai 6 bulan, itu biasanya tidak lebih mudah untuk penanganannya gitu. Kalau sedangkan untuk nyeri yang dia sudah lebih dari 6 bulan, misalnya 5 bulan, 6 bulan, itu biasanya akan lebih lama dalam penanganannya. Bisa, cuman dia akan menjadi lebih lama. Apalagi kalau disertai dengan kelainan-kelainan struktur ya, misalnya ada pengapuran atau saraf kejepit, itu dia mungkin membutuhkan tata laksana yang lebih kompleks gitu. Terus satu lagi untuk nyeri miofasial ini yang paling penting adalah sebenarnya untuk mencegah supaya nyerinya itu tidak berulang gitu. Jadi yang paling penting adalah memodifikasi aktivitas, karena yang paling sering kan penyebabnya karena overuse otot ya, overuse otot, repetitif, penggunaan secara repetitif gitu. Jadi itu dulu yang harus
tata laksana, kayak memperbaiki postur ya, kemudian stretching gitu ya, memilih olahraga yang tepat untuk kondisi si pasien ini gitu, dan juga asupan gizi. Nah ini kan memang biasanya juga terjadi pada orang-orang dengan defisiensi vitamin D gitu. Jadi suplementari vitamin D juga disarankan untuk mengatasi nyeri ini gitu. Berarti kalau misalnya pergi kayak ke tukang pijet gitu sebenarnya dari dokter disarankan nggak dok? Sebenarnya pemijatan atau masase ya itu sebenarnya diperbolehkan dok ya pada nyeri miofasial. Namun yang perlu diingat adalah untuk menghindari resiko-resiko terjadinya komplikasi. Salah ini ya dok ya, salah urut ya dok ya. Itu tulangnya jangan. Baiknya sih gitu ya, tulangnya jangan. Karena kadang-kadang urut itu di masyarakat awam kan suka disertai dengan yang dimanipulasi lah gitu, sendinya dimanipulasi, tulang pinggang, tulang leher gitu ya, ditolehkan ke sana, tolong sini, itu sebaiknya sih dihindari gitu ya untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Tapi kalau pemijatan hanya di ototnya saja, otot lengan gitu, otot tengkuk itu sebenarnya cukup aman dan memang diperbolehkan. Kalau misalnya dok, tapi kan anggaplah kita misalnya orang-orang itu semuanya tidak terlalu mengerti nih dengan nyeri-nyeri seperti itu. Kalau misalnya dibiarkan aja, apa emangnya dok efek yang akan terjadi itu seperti apa gitu dok? Iya, jadi kalau dibiarkan ya tanpa pengobatan ya dia akan menjadi nyeri kronis dok. Dimana nyeri kronis itu satu dia akan melemahkan ototnya, ya otot yang sudah nyeri karena dia tidak diatasi dengan baik, itu dia bisa menjadi lebih lemah. Yang kedua akan lebih susah untuk ditangani, jadi bisa sampai berbulan-bulan untuk penanganannya gitu. Sedangkan kalau dia masih awal, mungkin hanya beberapa sesi fisioterapi atau beberapa sesi injeksi itu sudah menunjukkan perbaikan gitu. Kalau pernah nggak dari dokter praktek dok, kalau misalnya nemuin anak kecil itu gimana dok? Maksudnya kan tadi terbilang itu biasa kebanyakan usia-usia di atas 30, terus usia pekerja atau lansia gitu ya dok. Kalau misalnya anak-anak yang di bawah umur itu gimana dok? Apakah itu nyeri sedikit kita patut curigai dengan nyeri miofasial atau bagaimana dok? Kebetulan sih kalau anak saya nggak pernah dapet ya dok ya. Cuman kalau secara statistiknya memang yang paling sering itu adalah usia di atas 30 tahun sampai ke lansia gitu. Kalau ke anak-anak sendiri sih saya belum jarang ya dok ya? Belum pernah dapat. Mungkin kan karena ini juga penyebabnya biasanya kan repetitif ya. Kalau anak-anak kan memang mereka aktif bergerak, tapi kan biasanya hampir tidak ada satu otot yang terus-terusan dipakai gitu ya. Terus tulang-tulang sendi semuanya juga masih bagus ya, tenaganya juga masih kuat. Jadi pada anak-anak sih jarang ya gitu. Kalau misalnya lansia nih dok, lansia kan kadang datang udah banyak dengan sakit ini, sakit jantung, sakit gula, itu misalnya berarti untuk pengobatan nyerinya ini berarti nggak apa-apa ya dok ya? Tergantung pengobatannya ya dok ya. Cuman untuk sampai saat ini sih pengobatannya itu kan bisa dengan obat-obatan ya. Tentunya kalau obat-obatan kita harus memperhatikan kondisi masing-masing orang ya. Kalau terutama kondisi alergi atau penyakit-penyakit yang menyertai itu kan nggak bisa dipukul rata semua itu. Jadi memang harus ada pemeriksaan fisik dan wawancara atau anamnesis. Kemudian kalau injeksi miofasial ini kan juga menggunakan jenis obat-obatan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasien gitu. Jadi memang masing-masing pasien itu mungkin bisa mendapatkan pengobatan yang berbeda-beda seperti itu. Berarti kalau misalnya untuk nyeri ini sendiri, kalau kita tahu dengan cepat, ketahuannya cepat, berarti untuk kesembuhannya bisa tinggi ya dok ya, angka kesembuhannya dok ya? Iya, jadi apabila dilakukan pada nyeri-nyeri akut dan tapi harus dengan mengeliminasi faktor-faktor pencetusnya. Jadi tetap dia harus, misalnya kalau harus duduk lama gitu, diperbaiki posturnya gitu ya. Terus kalau misalnya aktivitasnya mengangkat-ngangkat berat itu mungkin harus diperhatikan bahwa mengangkat itu ada cara
Yang ergonomisnya benar-benar ya, yang tidak membebani ke otot-otot tertentu gitu ya. Nah setelah itu baru kita bisa lakukan yang lain-lain, misalnya minum obat, pelepas otot, fisioterapi atau injeksi. Itu bisa dilakukan dan umumnya akan memberikan hasil yang baik pada nyeri-nyeri yang masih baru. Begitu. Oke. Berarti kalau misalnya nyeri yang seperti dokter jelaskan semua itu, kalau misalnya kita mau konsul ke polisaraf berarti bisa ya dok ya? Bisa. Oke. Boleh. Nah itu di dokter bukanya setiap hari apa aja dok di kita dok untuk jadwal prakteknya dok? Saya praktek sore ya di RSUD dimulai dari jam 2. Oh sampai jam berapa dok? Sampainya nanti tergantung ya, kalau bisa sampai pokoknya datang aja deh. Oh iya, oke dok. Datang aja dulu. Berarti ya gitu pemirsa, kalau misalnya ada keluhan nyeri nih, kayak ya nyeri dengan faktor resiko yang tadi dokter Wila jelaskan, gejala-gejalanya juga tadi yang dijelaskan seperti apa, ya boleh deh dicek ke sini, ke poli kita, ke poli Dr. Wila, ke spesialis neurologi setiap hari Senin sampai Jumat dari jam 2 ya dok ya, di RSUD Embung Fatimah Kota Batam gitu. Oke lah dokter, terima kasih banyak atas penjelasan singkat, padat dan jelasnya ini ya dok ya. Oke lah permisa, untuk saat ini kita tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.